Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya dalam channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Pada video kali ini kita akan membahas trik menjawab soal HOTS P3K Guru PGSD dengan teknis mata pelajaran IPA. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe karena pada channel ini kita akan membahas tutorial dan informasi terbaru. Soal nomor 1. Tersedia 5 pokok data ilmiah. 1. Hasil eksperimen. 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis. 4. Mengadakan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. Dari data di atas, urutan metode ilmiah yang benar adalah titik, titik, titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Pada soal nomor 1, triknya adalah kita mencari urutan awal dan urutan akhir. Kita ketahui bahwasannya urutan awal pada metode ilmiah adalah merancang dan urutan terakhir adalah kesimpulan. Sehingga poin 2 itu kita urutkan yang pertama dan poin 5 kita urutkan yang terakhir. Sehingga dari ketentuan tersebut kita dapatkan bahwasannya option C itu salah karena yang awal adalah poin 3. Option D itu juga salah karena yang awal adalah poin 5. Dan yang akhir juga poin 3, seharusnya poin 5. Begitu pula dengan option E, yaitu di urutan terakhir adalah poin 4 yang seharusnya poin 5. Pada tahap kedua yaitu antara poin 1 dan poin 3, antara A dan B. Yang poin 1 adalah hasil eksperimen dan poin 3 adalah menyusun hipotesis. Kita ketahui bahwasannya sebelum hasil eksperimen itu didapatkan, kita akan melewati hasil penyusun hipotesis, sehingga pilihan A itu salah, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Hal itu sesuai dengan apa yang saya cari, bahwasannya 5 urutan metode ilmiah yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Mengumpulkan informasi, 3. Menyusun hipotesis, 4. Melakukan percobaan, dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk soal nomor 2. Soal nomor 2. Seorang siswa kelas X hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim yang tergolong variabel. Bebas dari penelitian tersebut adalah A. Kecepatan reaksi, B. Jenis enzim, C. Tabung reaksi, D. Banyaknya enzim, dan E. Suhu. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Trik pada soal nomor 2 yaitu hubungan antar variabel. Itu ada 5 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Ciri-cirinya adalah yang sengaja dibikin beda. Yang kedua adalah variabel terikat. Cirinya adalah hasil yang dapat diamati. Yang ketiga adalah variabel kontrol, sengaja dibikin sama. Yang keempat adalah variabel modern, yaitu pengaruh yang dapat diukur atau bersifat kuantitatif, entah itu volume, panjang, tinggi, dan lain sebagainya. Dan 5 adalah variabel intervening, yaitu berpengaruh namun tidak dapat diukur secara kuantitatif sehingga bersifat kualitatif. Dari ketentuan-ketentuan variabel-variabel tersebut, maka kita dapatkan bahwasanya yang A, kecepatan reaksi adalah variabel terikat. B, jenis enzim, termasuk pada variabel intervening karena dia berpengaruh namun tidak dapat diukur atau hanya bersifat kualitas. Selanjutnya adalah tabung reaksi, termasuk ada variabel moderator karena dapat diukur dari sisi tinggi tabung, luas penampang permukaan tabung, ataupun volume tabung. Selanjutnya adalah banyaknya enzim adalah termasuk ke variabel kontrol, dan yang terakhir adalah suhu, termasuk pada variabel bebas. Jadi dapat kita kesimpulan bahwasanya jawabannya yang tepat adalah yang E. Kita akan memasuki soal nomor 3. Soal nomor 3, Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah titik, titik, titik. Mengolah data, B. Merumuskan masalah, C. Mengurumuskan hipotesis, D. Melakukan eksperimen, E. Menyusun kerangka teoritik. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kunci soal di atas adalah untuk menguatkan dugaan, maka Sari itu harus membuktikan dengan cara yaitu melakukan eksperimen. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 4. Sinta akan melakukan percobaan menentukan massa zat air. Bahan dan alat yang disisipkan berupa minyak goreng, spiritus, gelas ukur, neraca. Hipotesis diajukan Sinta ketika mengukur massa jenis minyak goreng dengan mengubah-ubah volumenya adalah titik, titik, titik. Silahkan di pause selama 1 menit. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Contoh data pengukuran massa jenis air laut yang disajikan adalah seperti tabel dan grafik seperti berikut. Kita ketahui bersama bahwasanya jika volume zat cair tersebut ditambah, maka masanya pun ikut bertambah.
Hal ini jika dihubungkan dengan rumus rho sama dengan massa bagi volume, maka jika massanya membesar berarti volumenya membesar, atau sebaliknya jika volumenya ditambah maka massanya juga bertambah. Berarti dengan kesimpulan tersebut bahwasanya massa jenis itu tetap. Pilihan yang A, semakin besar volume minyak goreng maka massa jenisnya semakin besar. Salah, harusnya tetap. Poin yang A, semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin besar. Salah, harusnya massa jenisnya tetap. Yang C, semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin kecil. Salah, karena massa jenisnya tetap. Yang D, massa jenis minyak goreng tidak berpengaruh pada massa. Salah, massa jenis rumusnya adalah M per V, jadi massa berpengaruh, walaupun hasilnya massa jenisnya tetap. Selanjutnya, semakin kecil volume spiritus tidak berpengaruh massa jenisnya. Salah, karena pada rumus massa jenis, massa dibagi volume, sehingga volume berpengaruh walaupun nanti massa jenisnya tetap. Sehingga kesimpulan jawaban soal nomor 4 adalah yang B. Seberapapun besar volume minyak goreng, massa jenisnya sama besar. Kita akan masuk pada soal nomor 5. Pada saat sedang berjalan-jalan di hutan, Andi mengalami sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya daun yang berbeda warna walaupun jenis tanamannya sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka hijau segar. Berikut ini adalah rumus masalah yang diajukan berdasarkan fenomena di atas adalah titik, titik, titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Pada kasus tersebut terjadi perbedaan warna di antara pohonan yang ternaungi rimbun dengan yang ada di tempat terbuka. Itu dipengaruhi oleh cahaya matahari yang sampai pada daun. Hal ini terkait dengan jumlah klorofil yang dihasilkan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita akan memasuki soal nomor 6. Soal nomor 6. Segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah terjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat titik, titik, titik. A. Fisika karena berubah rasa dan bau. B. Kimia karena perubahan ukuran. C. Fisika karena berubah bau dan bentuk. D. Kimia karena berbentuk zat baru dan rasanya masam. E. Kimia karena tidak ada perubahan rasa. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasannya ciri-ciri terjadinya reaksi kimia itu ada yang pertama perubahan warna, perubahan suhu, perubahan endapan, perubahan gas, dan terakhir adalah terbentuknya zat baru. Pada soal di atas, kuncinya adalah masam. Masam ini merupakan perubahan kimia. Sehingga option yang A salah karena tersebut adalah sifat fisika. Option C juga salah karena fisika. Selanjutnya yang B, kimia karena berubah ukuran. Ukuran merupakan sifat dari fisika, sehingga salah. Selanjutnya yang E, bersifat kimia benar karena tidak ada perubahan rasa. Salah, seharusnya ada perubahan rasa. Jadi yang paling tepat adalah yang D, karena bersifat kimia dan terbentuk zat baru yang rasanya masam. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D, bersifat kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. Kita masuk soal nomor 7. Daun yang mengandung zat-zat kompleks, zat-zat tersebut dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan cara kromatografi. Cara pemisahan ini didasarkan pada titik, titik, titik. Mari kita bahas bersama bahwasannya inti dari soal tersebut adalah cara kromatografik. Kita ketahui bahwasannya pemisahan zat itu ada beberapa. Yang pertama adalah filtrasi, yaitu dengan adanya perbedaan ukuran. Yang kedua adalah kristalisasi, yaitu dengan cara penguapan. Yang ketiga adalah sublimasi dengan sifat sublimasi zat. Dan 4 adalah kromatografi, kecepatan rambat. Dan terakhir adalah distilasi, perbedaan titik didih. Di soal dijelaskan dengan cara kromatografi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, karena terjadi perbedaan kecepatan. Kita akan memasuki soal nomor 8. Soal nomor 8. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasanya
Inti soal di atas adalah sifat senyawa. Kita ketahui perbedaan antara unsur senyawa dan campuran seperti pada tabel. Sehingga untuk poin 1 terbentuk dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal, itu adalah campuran. Yang kedua, dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana adalah senyawa. 3, terbentuk dari dua zat yang lebih dengan perbandingan massa tetap adalah senyawa. 4, komponen penyusun dapat dipisah secara fisis merupakan senyawa. Dan terakhir, dapat direalisasikan dengan air merupakan sifat senyawa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita akan memasuki soal nomor 9. Soal nomor 9. Air diisi dalam plastik ditaruh dalam bejana dalam keadaan ditaruh garam dengan banyak dan es, akhirnya air dalam plastik menjadi beku. Pertanyaannya, kenapa air dalam plastik dapat membeku? Mari kita bahas bersama. Kita ketahui bahwasannya ada grafik perubahan wujud zat seperti pada gambar. Pada kasus di atas, air pada wujud cair kemudian menuju padat. Kita ketahui cair menuju padat itu disebut dengan membeku. Dan membeku termasuk yang melepaskan kalor. Sehingga kesimpulannya adalah air melepaskan kalor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita akan masuk soal nomor 10. Soal nomor 10. Perhatikan data berikut. 1. Darah. 2. Air cuka. 3. Air aki. 4. Air gula. 5. Air garam. Di antara data di atas yang termasuk contoh senyawa adalah titik, titik, titik. Mari kita bahas bersama. Kita ketahui bahwasannya seperti pada tabel. Sehingga kita dapat mengetahui bahwasannya udara bukan termasuk senyawa, air cuka termasuk senyawa, kemudian air aki termasuk senyawa, air gula bukan termasuk senyawa, air garam bukan termasuk senyawa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang option yang B, 2 dan 3. Sekian, terima kasih dari saya. Untuk teman-teman mohon bantuan subscribe, jangan lupa komen dan like. Dan untuk yang meminta pembahasan soal atau informasi tertentu, mohon tinggalkan komen di kolom komentar. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.